Pawarta Java TV. Para pemirsa Pawarta Jawa TV, sebelum membahas bagian kedua dalam ciri-ciri Satrio Piningit Ratu Adil Sinisian Wahyu Keprabon Aswan Sabtu Palon, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensubscribe channel kami. Berkat dukungan teman-teman, Pawarta Jawa TV akan berpeluang besar untuk berkembang di masa mendatang. Pada bagian pertama, kita telah membahas tentang hakikat Satrio Piningit. Maka pada bagian kedua ini, kita akan membahas mengenai hakikat Ratu Adil. Seorang tokoh yang sering diidentikan dengan Satrio Piningit, padahal esensinya sangat berbeda. Berdasarkan namanya, Ratu Adil dapat dimaknai dengan raja yang adil. Ratu di sini tidak bisa kita maknai sebagai pemimpin suatu negeri berjenis kelamin wanita. Mengingat dalam sejarah raja-raja Jawa, Sanjaya yang merupakan Raja Medang Ibumi Mataram menggunakan gelar ratu, bukan raja atau maharaja. Sehingga Sanjaya dikenal dengan Ratu Sanjaya. Bahkan menurut naskah Babat Ambiyo, Ratu Adil tidak dimaknai dengan seorang raja perempuan yang adil dan bijaksana. Ratu Adil menurut naskah tersebut tidak identik dengan pemimpin negeri, melainkan pemimpin umat. Pendapat ini berdasarkan pernyataan naskah tersebut, di mana Ratu Adil diidentikan dengan pemimpin umat Islam di dunia yang adil dan bijaksana, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya, dalam pertunjukan Emperor yang bersumber dari naskah Babat Ambiyo, para paraga yang menjadi Raja Ngesam, Bani Kajar, Mekah, dan sebagainya disebut ratu, bukan raja atau maharaja. Dari sini bisa dikatakan bahwa orang Jawa menyebut raja yang berkelamin laki-laki bukan raja melainkan ratu. Fakta ini sekadar menegaskan bahwa Ratu Adil tidak bisa dimaknai sebagai pemimpin suatu negeri berjenis kelamin wanita, di mana dalam sejarah raja-raja Islam, raja wanita disebut dengan sultanah. Sampai di sini muncul suatu pendapat bahwa Ratu Adil tidak selalu identik dengan pemimpin negeri atau disamakan dengan presiden. Ratu Adil bisa dimaknai sebagai pengawas pelaksana undang-undang yudikatif yang senantiasa menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Hukum yang tidak tumpul di atas namun tajam di bawah, melainkan hukum yang adil tanpa memandang kelas sosial. Karenanya, tidak salah bila banyak orang melukiskan Ratu Adil yang identik dengan lembaga yudikatif tersebut dengan seorang wanita cantik pembawa timbangan keadilan. Selanjutnya, bagaimana hubungan Ratu Adil dan Satrio Piningit? Bagaimana pula hubungan antara Ratu Adil dengan Sabtu Palon? Dua pertanyaan ini sering mengemuka karena tiga tokoh tersebut diperkirakan oleh banyak orang memiliki hubungan yang sangat erat. Sungguh pun faktanya tidak selalu demikian. Di dalam suatu negeri yang tidak menganut sistem monarki,
Ratu Adil tidak bisa diidentikan dengan Satrio Piningit. Mengingat Satrio Piningit yang substansinya sebagai pahlawan kebajikan dan berkewajiban sebagai pemberantas kejahatan di muka bumi tersebut hanya memposisikan dirinya sebagai pemimpin negeri yang harus melaksanakan undang-undang dengan bijak. Kalau toh Satrio Piningit menjadi pemimpin negeri yang adil, namun bukan sebagai pembuat undang-undang atau legislatif, atau pengawas pelaksanaan undang-undang atau yudikatif, melainkan sebagai pelaksana undang-undang atau eksekutif. Berpijak pada pandangan di muka, maka bisa ditarik suatu benang merah antara Ratu Adil, Satrio Piningit, dan Sabtu Palon dalam konsep trias politika, di mana Ratu Adil merupakan lembaga yudikatif yang merupakan pengawas pelaksanaan undang-undang dari Satrio Piningit sang pemimpin negeri. Sementara Satrio Piningit yang merupakan bagian dari lembaga eksekutif sang pelaksana undang-undang, sedangkan Sabtu Palon yang merupakan simbol rakyat tersebut dapat diidentikan dengan lembaga legislatif sang pembuat undang-undang. Akhirnya menjadi jelas bahwa Ratu Adil adalah pengawas Satrio Piningit dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pelaksana undang-undang buatan dari para wakil rakyat yang diidentikan dengan Sabtu Palon. Pendapat di muka memberikan gambaran yang jelas bahwa Ratu Adil bukan Satrio Piningit. Bila dikaitkan dalam sejarah pemerintahan Majapahit, Ratu Adil sejajar dengan Sabta Prabu. Sementara Satrio Piningit merupakan raja-raja Majapahit yang senantiasa mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari Ratu Adil atau Sabta Prabu di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin negeri Wilwatikta. Hubungan antara Satrio Piningit, sang pemimpin negeri Wilwatikta, pula memiliki hubungan yang sangat erat dengan Sabtu Palon atau wakil rakyat. Karena hubungan keduanya tidak berjalan dinamis, maka Sabtu Palon meninggalkan Prabu Berwijo V yang tidak lagi peduli dengan suara rakyat. Akibatnya, Majapahit mengalami masa surut sesudah mendapat serangan dari Kesultanan Demak Bintoro. Para pecinta pewarta Jawa TV, apa yang telah kami uraikan mengenai jati diri Ratu Adil, serta hubungan antara Ratu Adil dengan Satrio Piningit dan Sabtu Palon di muka, sekadar menegaskan bahwa ketiga tokoh tersebut tidak satu orang, melainkan tiga orang yang memiliki hubungan erat dalam trias politika. Karenanya, suatu negeri akan mengalami puncak kejayaan apabila hubungan dari ketiga tokoh yang identik dengan tiga lembaga dalam trias politika tersebut berjalan dinamis. Tanpa suatu hubungan yang apik dalam trias politika, harapan suatu negeri untuk mencapai puncak kejayaan akan serupa menggantang mimpi di siang bolong.